Fasaragi, YouTuber ibu dan anak yang paling kece, paling repot sejagat raya. Asik. Nah, kali ini aku mau share ke kalian, ini kira-kira pertanyaan yang ditanyakan oleh banyak orang kepada gue. Berapa sih kak penghasilan sebagai YouTuber gitu? Mungkin kalau kalian gak bertanya-tanya, mungkin tetap aja kepo gitu kan ya, sebagai YouTuber apakah penghasilannya fantastis, bombastis gitu kan ya. Mungkin kalian ngelihatnya yang udah tenar-tenar kayak Atta Halilintar, Ria Ricis gitu kan ya. Habis itu segala macam YouTuber hits lainnya, dikira sebagai YouTuber tuh tiba-tiba jadi auto kaya gitu, jadi banyak duit. Nah, gue mau buka ke kalian. Nah, kalau kalian merupakan subscriber gue ketika gue awal-awal suka make up, mungkin kalian bakal lihat video gue yang ini. Hai guys, aku Elva lagi, kembali lagi bareng aku. Aku mau bikin tutorial, maaf banget ini tutorial ketigaku, tapi jarak dari tutorial 1, 2, 3 jauh banget. Tapi jangan sedih, ya elah sedih kayak yang banyak yang nonton ya teman-teman ya. Nah, itu video pertama yang gue upload ke YouTube, itu gue pakai iMac. Jadi kayak kamera yang ada di komputer Apple, gue pakai itu. Dan itu gue baru aja menikah, bener-bener baru nikah. Terus gue mau kasih lihat zaman gue dulu itu gue dapat duit berapa. Nah, kalau zaman dulu itu peraturannya nggak begitu seribet sekarang. Nah, kalau sekarang itu kalian minimal harus punya 4.000 views, 4.000 jam views, kalau gua nggak salah, dan 1.000 subscriber selama 1 tahun pertama gitu kan ya. Nah, kalau gue dulu, gue lupa ya sistematisnya gue ngapain, tapi intinya gue daftar dan nggak ribet, nggak lama, nggak susah gitu kan ya. Terus gue akhirnya dapet lah Google AdSense, tapi gue nggak langsung tiba-tiba dapet duit, karena minimal lo dapat $100. Ketika udah dapat $100 baru bisa dicairin. Nah, kalau misalnya pendapatan lo cuma $50 atau $70 atau $99, itu nggak bisa dicairin bulan ini, lo harus nunggu bulan depan. Oke, tutup buku bulan depan baru lo bisa dicairin secara akumulatif gitu ya. Nah, ini gue lagi cek pendapatan gue zaman dulu itu berapa ya gitu ya. Ini kita bisa cek dari sini. Gue inget banget pendapatan pertama ya jelas cuman sekitar 1 jutaan, karena itu $100. Kemudian bulan depannya gue nggak dapet duit, karena setiap bulan itu kalau memang nggak mencapai $100 ya nggak bisa cair. Jadi kadang gue dapet bulan ini 1 juta, terus beberapa lama kemudian 1,3 misalnya gitu, terus 2 bulan lagi baru dapat 1,3. Karena memang waktu gue sebagai beauty vlogger, gue memang kurang konsisten sebagai content creator gitu, karena gue bekerja dan juga nge-YouTube sebagai sambilan gue aja. Nah, ketika sekarang gue setelah menjadi ibu dan YouTube agaknya telah menjadi pekerjaan utama gue, malah menggeser pekerjaan utama gue gitu, karena gue fokus ke YouTube mulai tahun ini. Dedikasinya sih mulai tahun ini, tapi sebenarnya gue udah mulai fokus nge-YouTube tentang ibu dan anak ini semenjak gue hamil Skella, jadi kurang lebih 1 tahun belakangan ini ya gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk gue nge-YouTube sebulan 2 bulan tiba-tiba kayak sekarang ini gitu. Mungkin banyak teman-teman YouTuber lainnya yang baru berapa hari tiba-tiba udah ratusan ribu subscribernya, atau baru seminggu tiba-tiba udah 70.000 subscribernya. Itu luar biasa. Sedangkan gue sekarang nge-YouTube udah 4 tahun nge-YouTube dan subscriber gue baru 49.500, baru mau mencapai angka 50.000 subscriber. Nah, gue mau kasih tahu ke kalian itu pendapatan gue zaman gue Januari. So guys, gue baru buka aja Google AdSense gue. Jadi Google AdSense itu apa ya? Gue juga kurang paham. Jadi kayak pendapatan gue yang gue dapat dari Google berdasarkan iklan. Jadi gue tuh mendapatkan penghasilan bukan dari subscribe kalian, tapi dari iklan yang nempel di video gue dan apabila itu kalian tonton ya. That's why kalau ada iklan muncul jangan di skip, itu bentuk kontribusi kalian, support kalian terhadap YouTuber favorit kalian. Nah, oke, gue sekarang coba buka ya pendapatan pertama kali gue di YouTube gitu tahun 2015.
Ini lagi loading ya, gue coba buka. Oke, ini view transaction all time. Gue coba buka all time ya. Nah, Januari 2015 itu gue belum dapat duit sama sekali. Nanti gue kasih screen capnya di layar gitu ya. Kemudian saat Agustus 2015 gue juga belum dapat duit sama sekali. Gue baru dapat duit itu per September itu juga 1,45 dolar. Jadi kurang lebih mungkin 20.000 perak. Kemudian naik jadi 30.000, 50.000 dan akhirnya baru membuahkan hasil itu bisa gua ambil di 1 Juli 2016. Di 1 Juli 2016 itu gua dapat kurang lebih 204,01 dolar. Bukan karena bulan itu gue cukup baik gitu performanya sehingga tiba-tiba gue dapat kurang lebih 3 juta, tapi karena itu akumulasi dari setiap bulan. Jadi gue tuh ya dari bulan September tuh gue dapat 1 dolar 1,4, Oktober 2,6, November 4,1, Desember 6,3, Januari 2016 7,1. Nah itu diakumulasi gitu setiap bulannya. Ujuk-ujuk tiba-tiba di bulan Mei 39 dolar, kemudian bulan Juni 85 dolar, Juli, nah di bulan Juni 2016 itu gue dapat 85,26 dolar, tapi nggak bisa dicairin karena minimal harus 100 dolar atau 1,3 juta ya, tergantung kurs mata uangnya. Kemudian akhirnya diakumulasi lah di bulan Juli 2016 gue dapat 204,01, jadi kurang lebih ngikutin kurs pada saat itu gue nggak tahu berapa, mungkin sekitar 3 juta kali ya kalau kursnya 15.000, anggap aja 2,7 hingga 3 juta. Nah di bulan Agustus gue cuma dapat 126 dolar, 59 sen gitu ya, jadi drop gitu kan ya. Kemudian di bulan Septembernya gue cuma dapat 67,36 sen. Jadi gue nggak bisa cairin duitnya karena minimal lagi-lagi 100 dolar, jadi gue nggak dapet duit. Nah di bulan Oktober ya barulah terkumpul 163,23 dolar. Nah terus besokannya juga lagi gitu, cuma 79 dolar. Bulan depannya diakumulasi lagi dapet 126,26 dolar gitu. Nah begitu terus, kadang dapat kadang enggak karena cuma dapat 50 dolar. Nah begitu guys, jadi kadang dapat kadang enggak gitu kan ya. Nah lagi-lagi ini karena gue baru dapat duit itu di bulan Juni 2016, jadi gue kurang lebih udah 1 tahun lebih ngevlog gue nggak dapet duit. Nah masalahnya pada saat itu memang gue jarang mengupload video tentang beauty gitu. Kadang kalau gue mood angot-angotan, kadang gue mood gue bikin, kalau enggak. Karena apa? Karena menurut gue itu syuting itu capek, gue harus standbyin kamera, lighting, ngedit, abis itu upload segala macam, itu butuh proses, butuh tahap. Ketika make up-nya juga kayak harus kumpulin satu-satu segala macam, itu takes time. Terus effortnya juga harus ada gitu kan ya. Dan pada saat itu gue memang lagi sibuk bekerja sebagai produser di sebuah production house, yang mana production house itu punya gue sama punya Ruud gitu. Memang gue lagi meniti karir pada saat itu untuk naikin pekerjaan utama gue sama Ruud. Nah kemudian seiring berjalannya waktu, adek gue Michelle Saragih gitu kan ya, malah lebih hits daripada gue. Kenapa gue bilang lebih hits? Karena dia konsisten, setiap minggu dia upload minimal 2 video. Bahkan dia sampai terpilih jadi YouTube Next Up 2017 kalau gue nggak salah, dan dia diterbangkan ke Amerika 2017 atau 2018, kayak 2018. Bahkan dia diterbangkan ke New York buat mewakili YouTube Indonesia untuk event Next Up ini gitu kan ya. Dan saat ini subscribernya hampir 200.000, dan dalam waktu kurang lebih 1 tahun dia bisa ngehits hingga sekian ratus ribu ini, dan bahkan dikirim ke Amerika gitu ya. Tapi nge-YouTube itu all about konsistensi menurut gue gitu kan ya. Jadi lo harus konsisten. Pada saat ini misal mungkin subscribernya hampir 200.000,
tetapi kondisinya sekarang dia stay di Amerika karena telah menikah sama orang Amerika, dan dia ngebagi waktunya mungkin sekarang lebih susah karena harus jadi istri dan dia harus adaptasi dengan kehidupannya di Amerika gitu kan ya. Jadi dia tuh sempat hilang, nggak bikin video sekian lama, sehingga pendapatannya tidak sebanyak dahulu. Padahal kalau dilihat dari subscribernya jauh lebih banyak daripada dia dulu gitu kan ya. Nah kemudian kalau dibanding dengan gue sekarang, subscriber gue yang hampir 50.000 ini gitu kan ya, gue udah mulai mendedikasikan diri gue sebagai YouTuber ibu dan anak yang paling kece dan paling rempong sejagat raya. Gue konsisten mencoba minimal seminggu minimal 2. Tapi kayaknya tuh karena gue mau mengakselerasi channel gue ini supaya lebih cepet gitu majunya, biar lebih berkembang secara pesat gitu kan ya. Nah gue ngupload setiap hari, gue syuting setiap hari. Bahkan sekarang ini jam 1.02 gitu kan ya, tanggal 31 Maret gue masih syuting, anak gue tidur, gue nyalain lighting, tripod, kamera, terus gue masih kulik-kulik, nanti abis ini gue ngedit, nanti gue upload. Pagi-pagi gue tidur cuma berapa jam, anak gue udah bangun, terus gue mandiin anak gue, segala macam beraktivitas. Belum lagi tambahan kalau memang gue ada pekerjaan di production house gitu kan ya. Tapi ini komitmen yang udah gue bangun sama Ruud. Per tahun ini gue sama Ruud mau konsisten untuk ngembangin channel gue, karena menurut gue ini sangat berpotensi dan passion gue juga berbagi sama orang, ngomong sama orang banyak. That's why gue mau coba kembangin channel gue. Nah kalian udah tahu kan pendapatan pertama gue tadi kurang lebih 2,7 hingga 3 juta, karena gue lupa kurs rupiah yang gue terima pada saat itu berapa. Kemudian berapa sih saat ini pendapatan Elva Saragih sebagai YouTuber ibu dan anak yang paling kece dan paling hits sejagat raya gitu kan ya. Nah saat ini pendapatan gue ada di bulan Maret ya, di bulan Maret pendapatan gue ada 291,75. Jadi kurang lebih gue dapet 4 juta rupiah. Tapi karena setiap hari gue ngupload video start dari tanggal 19 Januari gitu, hampir setiap hari gue berusaha ada video yang gue upload gitu kan ya. Nah kalau gue ngomongin pendapatan gue per hari ini gitu, hingga detik ini ya, maksudnya hingga hari ini pendapatan gue kalau diruntutin 28 hari yang terakhir, last 28 days gitu kan ya, itu 5,14.938 perak, 32 perak gitu ya. Jadi 5,4 juta gitu ya. Jadi pendapatan gue 1 bulan terakhir ini kalau gue lihat dari analitik gue dapat 5,4 juta. Dari yang dulu mungkin gue dapat 3 juta, tapi akumulasi dari berapa bulan gitu gue nge-YouTube. Nah kalau sekarang gue ngupload setiap hari, bikin konten setiap hari, datengin narasumber setiap hari, panas-panasan setiap hari, ngedit setiap hari, gue dapet 5,4 juta. Mungkin sebagian ada yang bilang, wah gede juga 5,4, cuma cuap-cuap di depan kamera. Tapi sebagian mungkin ada yang bilang, dikit juga ya, ekspektasi gue mungkin puluhan, ratusan juta segala macam. Itu tergantung kalian menilainya bagaimana. Tapi itu effortnya menurut gue udah setengah mati. Gue kayak gitu kan, ada titik downnya juga, kayak gue ngupload terus, kok duit gue segini-gini juga, subscriber gue segini-gini juga, yang nonton segitu-segitu juga, dia lagi, kok kayak nggak berkembang gitu. Nggak melulu soal duit gue yang segitu-gitu juga, tapi soal kayak kok gini-gini aja, nggak ada perkembangan gitu kan ya. Pasti kan lo membuat sesuatu, pengen sesuatu hasilnya ada impactnya. Nggak mungkin lo bikin sesuatu kayak yaudah bikin aja, ada yang nonton syukur, nggak nonton ya udah. Kan kayak ngapain lo bikin setiap hari video tapi kan nggak ada yang nonton gitu, kayak buat apa gitu. Oke, passion gue memang ngomong depan kamera, tapi menurut gue passion gue akan lebih berarti dan memuaskan jiwa dan raga gue ketika itu ada yang nonton, ketika ada yang komen, ketika ada yang mengapresiasi gitu, menurut gue ya. Oke, kayaknya segitu dulu kayak video gue tentang pendapatan YouTuber 2019. Berapa sih, kalian pasti kepo. Karena kan sekarang banyak banget woro-woro Atta Halilintar duitnya 600 juta, 1M, berapa lah ya, kalian berspekulasi pendapatan sebulannya. Jadilah tercipta kalau YouTuber itu auto kaya, banyak duitnya. Iya memang, amin gitu ya. Gue
itu merupakan salah satu impian, cita-cita, boleh dong itu sebagai role model, gue pengen pendapatannya sekian, gue pengen lebih sukses, pengen apa gitu. Tetapi nggak langsung, menurut gue itu semua proses yang makan waktu dan dedikasi yang cukup panjang, konsistensi juga gitu kan ya. Terus dan kalau kalian bilang itu YouTuber banyak duitnya segala macam, ya enggak. Kalau dalam posisi gue sekarang dengan duit 5 atau 6 juta gue nombok, super nombok. Jadi kayak oh my god gitu kan ya, duit 5,4 atau 6 juta sekalipun gitu kan ya, untuk keperluan bulanan anak gue, beli popok, beli susu, muter ke narasumber 1, narasumber 2 gitu kan ya, gue nggak dibayar untuk itu. Terus gue harus hire kru buat bantuin gue syuting gitu kan ya, segala macam, harus pakai alat sound segala macam. Lihat nih di sini tuh, kalian lihat ini kayak alat-alat syuting gue. Kalau gue sendiri bawa nggak mungkin gitu kan ya, harus ada transportasi, makan di jalan, ada cost produksi yang harus gue keluarin. Jadi kalau saat ini, kalau kalian bilang sama gue, Kak untung atau enggak, menurut gue saat ini dengan posisi gue sekarang, gue masih nombok, masih boncos, masih nggak untung gitu ya. Gitu. Nah kalau kalian bilang sama gue, kapok nggak Kak jadi YouTuber? Masih mau lanjut nggak jadi YouTuber? Nah kalian tonton ya video gue abis ini, oke? Nah segitu dulu kayak video dari Alfa tentang penghasilan YouTuber 2019 berapa sih? Nah semoga kalian suka dengan video ini, semoga kalian juga termotivasi sedikit banyak gitu kan ya. Yang bagusnya diambil, yang jeleknya bisa dibuang gitu kan ya. Komen di bawah apakah kalian punya akun YouTube gitu kan, maksudnya kayak kalian aktif sebagai YouTube kreator gitu kan ya. Komen di bawah channel kalian apa sih, kalian bahas apa, atau enggak kalian sukanya sebenarnya konten apa. Kalau kayak gue kan ibu-ibu, anak-anak, apakah komen lucu-lucuan atau horor atau masak-masakan, tinggalkan komen di bawah gitu kan ya. Semoga itu jadi referensi gue, mungkin next ada campur-campur kolaborasi dengan YouTuber-YouTuber mana aja. Semoga kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like karena like itu gratis, tis, dan juga subscribe channel ini itu juga gratis, tis, dan jangan lupa juga di share ke semua sosial media gue supaya duit gue makin nambah banyak. Karena lagi-lagi gue dapat duit itu bukan dari subscribe, bukan dari like, tapi dari banyaknya views yang nonton ke video gue. Dan gak semua views itu gue dapat duit, hanya video yang ada iklannya. Jadi kalau kalian nonton siapapun YouTubernya ada iklannya, jangan di skip, karena itu bentuk support kalian terhadap YouTuber favorit kalian. So guys, segitu dulu video dari Reva. Semoga kalian suka dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.